Kisah Pak Johan pedagang sate keling yang tersesat ke desa gaib. Pak Johan adalah seorang pedagang sate keling yang sudah terkenal di kota kecil tempat tinggalnya. Setiap malam, ia menjajakan sate ayam dan kambing dengan bumbu kacang khas yang sangat lezat. Dagangannya selalu laris manis, tak pernah sepi pembeli. Namun, meskipun banyak yang menyukai satenya, Pak Johan merasa ada yang kurang. Ia merasa ada suatu misteri yang belum ia temukan dalam hidupnya. Meskipun ia sudah menjalani bisnis sate selama bertahun-tahun. Pada suatu malam, Pak Johan memutuskan untuk mencari tempat baru yang lebih ramai untuk berjualan. Ia mendengar kabar tentang sebuah desa kecil yang jaraknya cukup jauh dari kota. Desa itu dikenal karena memiliki tradisi kuliner yang unik dan sering dikunjungi oleh banyak orang dari luar daerah. Pak Johan merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk mencoba keberuntungannya. Malam itu, Pak Johan memutuskan untuk pergi ke desa tersebut. Ia menaiki sepeda motornya, membawa gerobak sate dan semua peralatan yang dibutuhkan. Perjalanan melewati jalanan sepi dan gelap. Semakin lama, jalanan semakin terasa asing dan asing. Tidak ada lampu jalan, hanya cahaya bulan yang menerangi jalur yang ia lewati. Pak Johan merasa sedikit khawatir, tetapi rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Setelah beberapa jam berkendara, ia tiba di sebuah persimpangan yang aneh. Ada dua jalan yang terlihat samar di depannya. Salah satunya menuju ke desa yang dikabarkan ramai, dan yang lainnya lebih gelap dan tampak sepi. Tanpa pikir panjang, Pak Johan memilih untuk mengikuti jalan yang lebih gelap, berharap bisa menemukan desa yang dimaksud. Namun, setelah melewati jalan tersebut, ia merasa ada yang aneh. Meskipun sudah cukup lama berkendara, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar. Tiba-tiba, motor Pak Johan mati mendadak. Ia mencoba menyalakannya lagi, namun mesin motor tetap mati. Dalam kegelapan, ia terpaksa turun dari motor dan berjalan kaki mencari pertolongan. Tiba-tiba, dari kejauhan, Pak Johan melihat cahaya remang-remang. Tanpa ragu, ia berjalan menuju cahaya tersebut, dan tak lama kemudian, ia tiba di sebuah desa yang tampak sangat damai. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu, dengan api unggun yang menyala di tengah-tengah desa. Pak Johan merasa seolah-olah telah menemukan tempat yang penuh kedamaian. Namun, ada yang aneh. Meskipun desa itu tampak seperti sebuah desa tradisional yang hidup, tidak ada seorang pun yang berbicara. Mereka hanya tersenyum dan memandang Pak Johan dengan mata yang tajam. Mereka semua mengenakan pakaian serba putih dan berkerudung, bergerak perlahan dan tanpa suara. Pak Johan, yang merasa sedikit bingung, memutuskan untuk membuka gerobak sate dan menawarkan dagangannya kepada penduduk desa. Ia memanggil mereka, "Sate, sate lezat. Sate ayam dan kambing. Siapa yang mau beli?" Anehnya, penduduk desa itu langsung mendekat, tanpa mengeluarkan suara,
dan mulai membeli sate satu persatu. Meskipun tidak ada percakapan, mereka terus membeli sate Pak Johan tanpa henti, bahkan tidak ada yang menawar. Keanehan semakin terasa saat Pak Johan menyadari satenya laris manis. Tidak seperti biasanya, dagangannya terjual habis dalam waktu yang sangat cepat. Bahkan, dalam waktu singkat, ada antrian panjang di depannya. Sate yang ia jual, meskipun bahan-bahannya biasa saja, terasa sangat lezat dan membuat siapapun yang mencobanya menjadi ketagihan. Setelah beberapa jam, Pak Johan merasa lapar dan lelah. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di salah satu rumah kosong yang tampaknya dibiarkan terbuka. Saat ia masuk, suasana di dalam rumah tersebut terasa sangat berbeda. Ada benda-benda kuno dan aneh yang terletak di sekitar ruangan. Pak Johan merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun ia tetap memaksakan diri untuk tidur. Esok harinya, Pak Johan terbangun dan terkejut karena mendapati dirinya kembali di jalan yang sama seperti sebelumnya, tempat di mana motornya mati. Ia melihat kembali ke arah desa yang barusan ia kunjungi, namun desa itu sudah menghilang. Tidak ada tanda-tanda keberadaan desa itu lagi. Bahkan, ia merasa seolah-olah waktu telah berjalan mundur. Padahal, ia merasa baru saja berada di sana semalam. Ia tidak pernah tahu apakah desa gaib itu nyata atau hanya imajinasi semata. Tetapi sejak kejadian itu, dagangan sate Pak Johan selalu laris, bahkan lebih laris dari sebelumnya. Orang-orang berkata bahwa satenya memiliki rasa yang berbeda. Seakan ada kekuatan magis yang terselip di dalam setiap tusukannya. Dan Pak Johan, meski merasa aneh, tetap melanjutkan hidupnya sebagai pedagang sate. Dengan senyum misterius di wajahnya, setiap kali ia memikirkan desa gaib yang tak akan pernah ia lupakan.